baik, langsung saja. Ayo, baik, Kak. kita panggil peserta pertama. Ya. Finalis pertama dari Rambang 22. Ayu Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, berkahnya dan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar yaitu bagaimana menumbuhkan karakter-karakter unggul atau positif yang ada dalam diri kita melalui puasa Ramadan. Kita semua tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya terdapat banyak keberkahan, rahmat, ampunan dan masih banyak yang lainnya. Dengan berpuasa Ramadan, kita juga dapat menumbuhkan karakter-karakter positif yang ada dalam diri kita. Misalnya yang pertama dengan berbuat baik. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Nabi Muhammad SAW lebih banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, tilawah, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Lakukanlah kebaikan, walaupun itu hanya kecil. Segeralah melakukan kebaikan, apalagi kita sedang berada di bulan yang mulia ini. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sedikit pun, karena suatu kebaikan walaupun itu hanya kecil, tetapi jika kita melaksanakannya dengan niat lurus ikhlas hanya karena Allah, insya Allah pahalalah yang akan kita dapatkan. Kemudian juga menumbuhkan sikap peduli, empati dan kasih sayang. Ketika berpuasa Ramadan, kita akan menahan rasa lapar dari sahur hingga berbuka. Pedihnya menahan rasa lapar itu membuat kita mengetahui bagaimana saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Jika tidak ada puasa, mungkin kita tidak pernah tahu bagaimana pedihnya saudara-saudara kita ketika menahan rasa lapar. Dengan berpuasa Ramadan, kita juga dapat menumbuhkan rasa peduli dan kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita. Misalnya dengan perbanyak sedekah. Yang kita tahu sedekah di bulan Ramadan Masya Allah banyak sekali keutamaannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang akan kami dustakan. Yang selanjutnya adalah disiplin. Berpuasa Ramadan dapat melatih kita menjadi disiplin. Disiplin untuk tidak makan dan minum, disiplin untuk mengontrol hawa nafsu, disiplin untuk mengetahui kapan kita harus berbuka, sahur, dan juga disiplin dalam mengelola diri. Ketika berpuasa Ramadan, kita pasti harus menahan amarah kita. Tidak boleh gibah, tidak boleh menjelekkan saudara kita, tidak boleh berbohong, dan menghindari hal-hal yang dapat merusak pahala kita. Baik, kita panggil finalis berikutnya dari PPDS Penyakit Dalam, Agam Anggoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Para dewan juri yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terhingga. Salawat beserta salam semoga senantiasa terucapkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbagi mengenai bagaimana meraih karakter unggul di dalam bulan puasa Ramadan ini. Karakter unggul di sini saya ringankan, saya rangkumkan menjadi apa yang disebut sebagai takwa. Para ulama membagi bulan Ramadan menjadi 10 hari 3 bagian. 10 hari yang pertama disebut sebagai hari-hari yang penuh dengan rahmat. 10 hari yang kedua disebut dengan hari-hari yang penuh dengan maghfirah, dengan ampunan. Dan pada 10 hari yang ketiga yaitu hari-hari di mana pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita tingkatkan ibadah kita. Agar apa? Agar dapat menaikkan kelas kita sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada hari ini kita telah masuk di malam ke-18 Ramadan, pada hari ke-18 Ramadan. Artinya kita telah masuk pada 10 hari yang kedua, di mana tadi disebutkan bahwa 10 hari yang kedua adalah hari di mana kita perlu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Jangan kelak kita menyesal di akhirat atas apa yang telah kita lakukan, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Fajr. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Wajaa rabbuka wal malaku saffa saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat yang berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Maka pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam, dan pada hari itu sadarlah manusia, namun tiada berguna lagi sadar itu bagi mereka. Yaqulu, mereka berkata, dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya jika di dunia ini aku isi dengan mengerjakan amal kebajikan, namun telah sia-sia. Jangan kita kelak menyesal. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan pada bulan Ramadan ini. Mari kita ambil untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Artinya apa? Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Ini adalah kesempatan kita. Maukah kita menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, sebagai manusia yang berpikir, yang diberikan akal pikiran, tinggal pada diri kita ini mau mengambil jalan golongan kanan atau mengambil jalan golongan kiri. Akhir kalam, mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Agam dari PPDS PDL. Kali ini langsung saja kita panggil peserta nomor 3 dari PPDS PDL juga. Ya, sporternya mana? Dan juri yang terhormat, peserta nomor 3 atas nama Dr. Agus Mahendra. Kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dewan juri dan sahabat-sahabat sekalian yang telah hadir di aula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulus shadiqul ba'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan dan karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita ialah iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini pun kita masih dipertemukan dalam suasana yang berbahagia ini, dalam bulan yang suci dan mulia ini, yaitu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh ampunan. Alhamdulillah, tiada daya dan upaya melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ummatul mukminin, para sahabat yang kita cintai, khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang setia insyaallah hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah nasihat terutama untuk diri saya pribadi, dan insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, yang bertemakan pemimpin yang adil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu rizillahu fi zillah la zillah illa zillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pun bersabda bahwa ada 7 golongan yang insya Allah pada hari kiamat kelak akan mendapat naungan di sisi Allah, yaitu adalah yang pertama al-imam al-adil, seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Masya Allah, betapa mulia kedudukan seorang pemimpin yang adil di hadapan Allah. Dan dia akan mendapatkan suatu kedudukan di sisi Allah, yaitu mendapatkan naungan jika menjadi seorang pemimpin yang adil. Lantas timbul pertanyaan di benak kita semua, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang adil? Maka jawabannya adalah telah maktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi mereka yang harap rahmat Allah dan ingat pada hari kiamat, serta bagi mereka yang sering menyebut nama Allah. Masya Allah, maka sudah ada dalam Al-Quran untuk menjadi seorang pemimpin yang adil, maka ikutilah suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah seorang pemimpin yang fatonah, pemimpin yang siddiq, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tabligh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya serta petunjuknya agar kita bisa mentauladani Rasulullah, agar kita bisa menjadi seorang pemimpin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua orang bisa menjadi seorang pemimpin, namun semua orang tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang adil. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dalam Al-Ahzab ayat 21, yaitu bekal kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan datang dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supporternya banyak sekali dari PPDS PDL ya. Terima kasih Dr. Agus. Dewan juri terhormat, waktunya cukup ya, 5 menit peserta nomor 3. Dan lanjut peserta keempat, Sabarina dari Oka IBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin,
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang saya hormati Direktur RSMH beserta jajarannya, yang saya hormati para dewan juri dan para hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah nikmat Islam, iman serta Islam kita bisa berkumpul di ruangan yang insyaallah penuh barokah ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya hingga akhir kiamat. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke Kambang Iwa melihat orang nari sambil mengajak anak bermain skuter. Di sini saya pidato bukan untuk mengajari, tapi untuk menyampaikan risalah Allah sekaligus self reminder. Baiklah, pidato kali ini yang berjudul meraih karakter SDM yang unggul melalui puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu agar kalian bertakwa. Di sini perintah Allah, jika Allah memerintahkan pasti kebaikan untuk hambanya di dunia dan di akhirat. Contohnya di dunia ini bisa juga untuk menjadi karakter SDM yang unggul. Bagaimana bisa dengan puasa menjadikan karakter SDM yang unggul? Jika memenuhi 3 elemen ini. Yang pertama yaitu mengokohkan akidah, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya takut kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasul dan menjauhi segala larangannya. Jadi di sini kita merupakan pondasi, merupakan dasar. Dengan meningkatkan akidah, maka akan timbullah karakter akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik ini pula akan menjadikan SDM yang unggul. Mengokohkan akidah, di sini kita belajar untuk segalanya itu niat lillahi ta'ala, tidak perlu pujian dari manusia. Yang kedua yaitu elemen yang kedua, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah, kedekatan kita kepada Allah, kita menghadirkan Allah di jiwa kita. Kita menghadirkan Allah di setiap apa yang kita kerjakan. Contohnya di saat kita melayani pasien, kita rasanya ingin marah karena pasien enggak nurut. Tapi kita ingat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Ataupun jika kita sudah mau benar-benar marah dengan teman karena sistem atau karena operan yang tidak benar, kita ingat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Selanjutnya hablum minan nas. Hablum minan nas ini kita sama-sama berpuasa, kita sama-sama udah capek, kita sama-sama hipoglikemi, tapi kita niat bismillahirrahmanirrahim, kita bekerja sama, kita sinergi, dengan bersama-sama pekerjaan akan selesai dengan sukses. Yang terakhir yaitu kita meningkatkan ketabahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita selama di dunia ini pasti merasakan masalah, tapi kita ingat kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap cobaan pasti sesuai kemampuan manusia itu. Apa yang kita kerjakan baik maka akan dapat pahala, jika tidak baik akan mendapatkan punishment di akhirat nanti. Ingatlah untuk ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mungkin ini saja, semoga 3 elemen ini selalu hadir, tidak hanya di bulan puasa tapi juga bulan-bulan berikutnya. Akhirul kalam, jika ada salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pas ya, 5 menit dari Sabarina Oka IBS. Gimana, mohon maaf Dewan Juri, ini sudah masuk waktu azan zuhur. Tinggal 1 peserta. Tutup dulu. Lanjut aja. Oke.
Baik, satu lagi kita langsung saja. Ini telah masuk ke azan zuhur dari peserta terakhir, Yuliani dari Rambang 21. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita menikmati indahnya dunia sampai saat ini. Salawat seiring salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tidak pernah naik motor, dan seorang proklamasi yang tidak pernah naik pakai dasi. Beliau adalah baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Jalan-jalan ke luar negeri tidak lupa memakai topi. Sebelum saya lanjutkan ceramah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuliani, perwakilan dari Rambang 21 Subonkologi. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya angkat yaitu meraih karakter unggul melalui puasa Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan umat Islam di dunia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan BBM. Apa itu BBM? Berkah, barokah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang melaksanakan ibadah pada kesempatan ini dengan keikhlasan dan kesabaran. Di bulan Ramadan ini juga Allah melipat gandakan setiap amalan yang kita kerjakan. Contohnya, apabila kita melakukan satu kebaikan, Allah ganti menjadi 7 kali kebaikan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun engkau berada, di bulan Ramadan ini kita mempunyai kewajiban, yaitu berpuasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa hukum puasa yaitu WAJIB, wajib. Jadi sangat rugi apabila kita lalai atau meninggalkannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada yang tahu puasa itu apa? Puasa menurut bahasa yaitu saum atau siam. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah premium. Apa itu premium? Prei makan dan minum, dimulainya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Di bulan Ramadan ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya dengan berpuasa mengajarkan kita kejujuran. Berpuasa mengajarkan kita lebih empati dan peduli lagi kepada umat manusia. Di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan yang bisa kita kerjakan. Salah satunya memperbanyak tilawah dan bersedekah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah di bulan yang penuh berkah ini kita sama-sama mengintrospeksi diri kita lagi, memperbaiki diri kita lagi menjadi manusia-manusia yang Qur'ani, manusia-manusia yang berkarakter unggul di hadapan ilahi dan di hadapan umatnya.
Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa memberi durian. Mumpung ini bulan Ramadan, yuk sama-sama perbanyak amal kebajikan. Mungkin sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Dewan Juri atas kesempatannya. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Yuliani dari Rambang 21. Baik, tadi peserta terakhir kita untuk pidato agama. Ya, sudah 5 peserta. 5 peserta. Dan untuk pengumuman juara, pengumuman nanti juara akan nanti kita akan umumin di IG-nya Promkes RSMH. IG Promkes RSMH. Jadi semuanya mesti follow ya IG Promkes RSMH. Jadi tahu pengumumannya itu kapan? Besok. Besok akan diumumin. Tapi besok nggak tahu jam berapa tapi. Mungkin sore ya Bu Santi. Sore nanti kita umumin di sana siapa pemenangnya dan akan diminta hadir pada halal bihalal. 9 Mei pada saat halal bihalal. Pada saat halal bihalal tanggal 9 Mei. Ya, untuk mengambil hadiah di sebelah kita. Iya, mengambil hadiah HRV sebelah ini ya. Iya, nanti hadiah ditaruh di sebelah situ. Baik Bapak Ibu, peserta, adik-adik peserta. Terima kasih semuanya kepada peserta yang telah mengikuti runtunan yang acara telah kita pada hari ini. seluruh kemampuannya. Iya, ternyata memang luar biasa SDM-nya RSMA ini ya. Yang kita tidak tahu ternyata punya talenta yang sangat-sangat luar biasa. Ini yang kita cari. Dan terima kasih juga untuk Dewan Juri Ustadz Herman, Ustadz Mustafa dan Ustazah Andi. Terima kasih atas Baik, terima kasih atas seluruh perhatiannya, seluruh partisipasinya, seluruh panitia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata kita ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.